Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga kita sampaikan ke hari dan kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila nanti ada jamuan, makan, tempat yang sekiranya kurang enak dan kurang berkenan, tentu kami atas nama DKM Masjid Al-Baja mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan yang selebar-lebarnya. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembacaan surah Yasin tali zikir sudah kita laksanakan jam 3:30, dan juga tadi sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Al-Bahja sudah disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Dadang Suhada. Dan selanjutnya adalah tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Hidayat. Pada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wallahu a'lam bimuradi. Dan Al-Qur'an, di dalam kandungannya Al-Qur'an itu membawa hukum dan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad termasuk golongan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang kuliah subuh sih udah gapak surah Yasin mah, yakin saya. Banyak yang hafal ini mah ya. Ya acara-acara emang di masyarakat umumnya baca surah Yasin. Cuma acara akad nikah aja nggak kedengaran dimulai baca surah Yasin ya. Hadhihi suratu makkiyatun. Surah Yasin, surah Yasin ini termasuk bangsa surah yang diturunkan di kota Mekah. 86 surat diturunkan di kota Mekah, 58 surat yang diturunkan di kota Madinah. Sebelum hijrah ya, sebelum hijrahnya Rasul, itu maksudnya golongan kelompok Ahmadiyah. Biasanya di buku-buku itu suratnya panjang-panjang,
Ya, suratnya pendek-pendek. Makkiyah itu. Kalau Madinah panjang-panjang. Ya. Wasababun nuzuliha, dan sebab musabab diturunkannya itu surah Yasin. Innal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatim. Sesungguhnya kelompok orang-orang kafir itu mereka mengucap atau berkata bahwa Muhammad itu bukan golongan nabi, juga bukan golongan rasul. Kata orang kafir. Ya. Kalau orang kafir ngomong begini pantas, saudara. Emang udah tetap kokoh pendiriannya. Anzar tahum amlam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan kayak nggak dikasih peringatan sama aja. Kalau orang kafir mah udah kokoh pendiriannya, nggak percaya kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Ya wajar. Cuma kan kita empat banget rasanya ini. Bisa dikutak-kutik lagi, udah keadaan membaik, pandemi, ada lagi masalah, ya gitu katanya. Ya Allah disamain dengan Tuhan. Nabi Muhammad dikata golongan kelompok jin, PA sudah. Padahal yang ngomong orang Islam, ya. Tantangan kita kadang-kadang di umat Islam juga, ya. Nabi hina, Rasul kita dicela. Hadirin kalau secara dasar gini aja dah. Kita punya orang tua, kita punya guru, dijelek-jelekin, rasanya gimana perasaan kita? Nah, gitu aja. Ya orang kan ada sabar, ada batasnya. Makanya ukuran sabar itu hanya Rasulullah yang punya sifat sabar yang luar biasa. Ukuran kita masih nggak kuat. Ya, sekali diantepin, 2 kali diantepin, 3 kali kan nunjak namanya. Ya, apapun kegiatan kita dicela, gak pantas lah, gak cocok lah. Kita punya orang tua dicela, punya guru dicela, dihina. Apalagi Nabi Muhammad, kan begitu. Ya, kalau orang kafir mah udah silakan, udah kekafirannya kokoh begitu, mau bilang jadi masalah. Jadi kata orang kafir Nabi Muhammad itu bukan nabi, golongan nabi, juga bukan golongan para rasul, dia itu yatim. Muhammad bin Abdullah. Wa ma dzahaba ilal maktabi. Kata orang kafir, enggak pernah lihat Rasulullah Nabi Muhammad itu mengaji di pondok pesantren. Gitu katanya gitu ya. Maktabah ini maksudnya sekolah. Tempat belajar, menggali ilmu, ya. Wa ma ta'allamul ilma minal muallimi. Juga Nabi Muhammad gak belajar dari orang yang berilmu. Kata orang kafir. Ya, kalau kita tahu Nabi Muhammad yang gurunya malaikat Jibril. Fa kaifa yasiru nabiyyan, kok jadi nabi? Ngaji enggak, sekolah enggak, kok jadi nabi? Nah begitu kata bahasa kita. Kalau namanya orang alim pasti ada dasarnya mengaji, gitu ya. Kalau orang yang berilmu dasarnya dia pernah mondok mengaji, dia bisa baca Quran. Emang dasarnya mengaji, kalau ngaji nggak bisa baca Quran. Apapun dasarnya belajar mengaji. Belajar mengaji aja nggak bisa ditentukan berapa lamanya. Itu nggak bisa, saudara. 1 jam itu orang bisa hafal Quran, nggak bisa. 2 jam orang bisa baca Quran, ya nggak bisa. Lah perlu dibimbing, perlu diarahi oleh para guru-guru kita. Gitu. Apapun semua prosesnya dengan belajar. Kalau dapat titel kan jadi payahnya luar biasa hadirin. Titel gelar itu kan luar biasa. Uang, juta uang, rupiah berjuta uang.
sudah diberikan dari orang tuanya untuk dibiayai anaknya supaya jadi orang, mendapat gelar S1, S2, MA, Dr. Andes, SPDI, kan begitu ya. Karena kan Dr. Andes, dulu Dr. Andes itu dari Amerika. Itu ya, itu jadi payah itu saudara. Yang M2, yang M1, apa istilahnya? Kita macam-macam dah. BA itu gelar, apalagi sampai gelar dokter profesor. Waduh, Ustaz Kamaluddin kalau dokter profesor mantap. Al Ustaz Kiai Haji Kamaluddin, Profesor Kiai Haji Kamaluddin. Waduh, cakep banget. Keren. Iya, memang syarat cinta kalau udah begitu ya, rambutnya ini dibilang ini di depannya gitu ya kelihatan cincilak. Enggak ada orang profesor rambutnya gondrong. Itu sekolah aja tuh kan dia didapatnya dengan jerih payah titel itu, hadirin. Bagaimana kalau orang mengaji, menuntut ilmu sama orang alim, sampai menyeberang ke lautan, sampai keluar kota, sampai keluar negeri. Kau perlu ke ngaji di Mekah, di Madinah, di Yaman, itu kan perlu biaya ongkos. Itu ya, begitu. Semua apapun itu kalau jerih payahnya sungguh-sungguh, manjada wajada. Kalau sabar, ikhtiar, sungguh-sungguh, rajin, insya Allah cita-citanya dapat tercapai. Gitu. Tapi sudah apapun belajar sesuatu yang kita bisa prosesnya belajar. Nah, makanya orang kafir ini nggak percaya. Bagaimana dia mau jadi nabi? Sekolah enggak, belajar enggak, tahu-tahu jadi nabi. Itu kata orang kafir. Fakana al-kufaru muslimina fi inkarihim faradallahu ta'ala qaulal kufari. Maka adalah orang kafir itu tetap kokoh. Kalau dia tetap kokoh nggak berlepas, nggak ini berubah keyakinannya, udah tetap mengatakan Muhammad itu bukan nabi. Mereka mengatakan begitu karena keingkarannya, karena kedustaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak ucapan orang kafir itu. Ya. Wa anzala hadza surah, dan diturunkannya surah Yasin ini, wa syahada bi zatihi, maka Allah bersaksi bi zatihi jalili, dengan zatnya Allah yang maha agung, ala risalatihi wa nubutihi, atas kerasulan nabi dan kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah, Allah sendiri bersumpah menolak ucapan orang kafir bahwa Muhammad itu utusan Allah, nabiku dan utusanku. Saksi ya. Nah saudara, sekarang kita udah enak, ada jalur hukumnya udah. Siapa yang mencela, menghina, penistaan agama, udah. Kalau memang terbukti jelas, seret, dibawa, diselidiki, kan gitu, disidang. Kalau terbukti dihukum, udah. Oke, jangan main-main. Kita juga pernah dinyalakan gitu. Lagi deh. Acara Natura, ya kan? Natal, tahun baru, besar. Biar aja, udah masing-masing udah keyakinan. Tanggal 25 Natal besok, hari Natal, kelahiran Yesus, kata orang Kristen, ya. Ya, saudara, kita tetap pendirian kita, keyakinan kita, tidak usah mengusil, tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah mereka orang kafir. Tetap kita mengadakan kegiatan kita sebagai orang muslim. Itu aja, hadirin, aman dah. Itu kita cari yang aman aja udah. Nah, kita ada MUI ya, ada organisasi, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada pejabat, ada ulama. Kita ikutin aja dah ya. Pengen bertobat aja dah gitu orang. Gak kapok-kapok ya. Ntar ada lagi masalah, gitu saudara. Ini Pak, ini pada diminum, sudah minum ya? La ilaha illallah. Ya kalau ngaji sambil minum kan cocok saudara. Kalau saya ngomong sambil minum bagaimana caranya ini? Yasin, ini minum aja. Saya belakangan biarin ngalah. Saya minum dulu dah. Paham nih ya? Ya, sejalan diterusin. Nah, ada waktu soal sisa ini 10 menit ini. Nah, Haji Ahmadi mau bicara entah.
Falamma kana hadhihi surratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi annaha sarat qalbul Qur'ani. Dan adalah surah Yasin itu menunjukkan dalil penjelasan persaksian Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya sorot menjadi surah Yasin itu qalbul Qur'an, hati Al-Quran itu surah Yasin. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya. Membacanya saudara, biarin nggak tahu artinya nggak apa-apa dah, yang penting bacanya aja dah, biar kita nggak kebet artinya, apalagi penjelasannya gitu ya. Barang siapa yang membacanya, kataballahu ta'ala qira'atan, maka Allah menulis pahala bagi dia itu membaca Al-Quran asyrah maratin, 10 kali. Jadi kalau orang baca surah Yasin sekali, itu pahalanya sama 10 Al-Quran. Ya, hampir sama dengan surah Al-Ikhlas ya. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya sama orang membaca Quran 10 juz. Ya, kalau Yasin 10 Quran. Jadi kalau pahalanya hadirin, jangan lempangan begini mah. Entar Haji Mursidin mimpin khatam Quran, udah orang yang bukan baca Quran 32 juz baca surah Yasin aja, yang penting pahalanya sama Bang Haji. Ya iya pahalanya sama, tapi banyakkan siapa kan gitu ya. Jadi hadis ini ya kita anggap sah ya, tergantung kitanya aja, begitu aja dah ya. Nanti mengaji baca Quran, urusan pahala Allah kita serahkan kepada Allah. Tapi siapa yang baca surah Yasin itu Allah tulis pahalanya seperti baca Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla ayakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sebagaimana Nabi kita bersabda bahwanya Allah Subhanahu wa taala telah membaca surah Yasin dan surah Toha sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu selama 1000 tahun, bi alfi amin, 1000 tahun. Jadi bahasanya sebelum kejadian langit bumi ini 10 tahun itu Allah sudah baca surah Yasin dan surah Toha. Itu menurut keterangan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palama sami'at, maka tatkala mendengar. Siapa yang mendengar? Al malaikatu, para malaikat telah mendengar bahwa Allah itu 1000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi itu membaca surah Yasin dan surah Toha. Qalu, para malaikat itu berkata, tuba, sangat beruntung, sangat berbahagia ya, sangat bergembira. Bagi siapa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung umat Nabi Muhammad ya bisa baca surah Yasin. Begitu kata malaikat. Keuntungan untuk kita juga saudara. Baca Al-Quran keuntungannya untuk umat Nabi Muhammad, bukan umat yang lain. Nazzala alaihim, telah turun kepada mereka umat Nabi Muhammad itu hatani suratani, 2 surah, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Wa tuba liman tahmilu bihima wa tuba li asanati tatakalamu bihima. Beruntung dah ya bagi orang yang membacanya bisa, menghafalnya bisa, apalagi mengamalkannya itu surah Yasin. Jadi wiridan gitu aja hadirin. Jadi kita jadi wiridin aja udah setiap malam Jumat. Habis maghrib kita taklim baca surah Yasin, diawali dengan Fatihah, tahlil, zikir, ditutup dengan baca maulid sambil waktu tunggu Isya. Udah pahala untuk ahli kubur saudara. Yang baca dapat pahala, yang kita hadiahkan untuk ahli kubur dapat
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungannya, Saudara. Jadi umat Nabi Muhammad meninggal kita dibaca surah Yasin, ya. Dapat pahala, dapat ampunan. Yang membacanya dapat pahala. Luar biasa. Yang membaca dan yang dibacanya itu mendapat ganjaran, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tuba, itu kalimat itu tuba. Beruntung sekali untuk umat Nabi Muhammad. Ayyuma muslimatun wa ayyuma muslimun wa muslimatun, selagi ada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, la yaqra'una syai'an, tidak dibacakan sesuatu itu untuk orang muslim laki-laki dan perempuan, baina aidimia, di hadapan para malaikat, sofufan yusalluna alaihima, malaikat itu semua pada berbaris, ya, semua itu di hadapan orang laki-laki muslim ataupun muslim perempuan itu berbaris, para malaikat itu yusalluna alaihima, mendoakan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tatkala apa nih? Di sini dijelaskan, fi sakaratil maut, ketika menjelang datangnya sakaratul maut. Tuh. Jadi ketika ada orang sakit menjelang ajal tiba, itu kan dalam keadaan genting, ya. Sakarat itu kan keadaan genting. Saat-saat, detik-detik saat itu akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Di saat itulah ketika ada orang keadaan begitu, kita baca surah Yasin, para malaikat mendoakannya tuh supaya diberikan jalan keluar ruhnya ketika ajal datang. Udah, jangan dibaca surah-surah yang lain dah. Itu aja, Saudara. Dibungin, assalamualaikum, ya, Abu Hasyim, ada apa? Ini ada orang tua ini jamaah musola. Kenapa? Dalam keadaan genting ini, mau sakarat dah. Dokter udah dipanggil, kan gitu ya. Udah buru-buru, Saudara, bacain surah Yasin. Terus jangan terputus. Nah, ketika sudah terputus surah Yasin berhenti, apa 3 surat, apa 10 surat, apa satu surat Yasin 83 ayat habis. Saat itu kalau dia meninggal, ajal yang ditarik dalam keadaan husnul, dikasih gampang, Saudara. Itu mudahnya gitu tuh, ya. Jadi bacain lagi udah, surah Yasin aja udah, ya, dalam keadaan genting. Tapi kalau dalam keadaan sehat ya jangan, hadirin. Ya, Ustaz Kamaludin baca surah Yasin ke rumahnya. Apa kata dia? Emang udah mampus. Lo boleh sehat baca surah Yasin. Baca Fatihah aja dah, ya. Kalau sehat baca Fatihah biar tambah sehat. Orang sakit baca Fatihah biar cepat sembuh. Orang baca yang punya hajat dibaca surah Yasin supaya hajatnya dikabul. Anak-anak yang dikitan, cucu kita yang dikitan, dibaca surah Yasin supaya dipermudahkan kesembuhannya, kesehatannya oleh Allah. Begitu aja. Siapa yang bangun rumah, pindahan rumah, baca surah Yasin, mudah-mudahan rumahnya ditempati ini sebagai tempat tinggal yang membawa berkah di rumah, gitu ya. Kalau pengen dijual biar cepat laku, kan gitu. Itu tergantung hajatnya aja, udah ada. Itu ya. Udah sampai bisa ketawa. Wa nazzala alaihima bi adadi kulli harfin asratin amlakin yakumuna. Ketika datang sakaratul maut itu, maka turunlah para malaikat itu sejumlah bilangan-bilangan 10 dari para malaikat itu, harfin asratin 10 huruf. Duh, ya Saudara. Itu 10 huruf aja, itu para malaikat itu berdiri di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Berbaris, Saudara. Wa yastaghfiruna, meminta ampun kepada Allah supaya kalau dia nanti ajal datang meninggal, dosanya diampunkan oleh Allah. Siapa yang mengucap itu? Malaikat. Itu makanya malaikat bilang tuba li ummati Muhammadin, beruntung umat Nabi Muhammad yang baca surah Yasin. Gitu hadirin, ya. Wa yashhaduna ghuslahuma, ketika jenazah itu ingin dimandikan,
saat proses pemandian jenazah, yashhaduna, malaikat tuh menyaksikan. Tuh, emang dari awalnya sudah disaksi, saudara. Mau meninggal, malaikat ada. Ketika orang para takziah, para datang, malaikat ada di situ. Siap untuk dimandikan, malaikat sudah ada di situ tuh. Coba kalau dikasih lihat malaikat di situ, hadirin. Wah, yang mandi lari, saudara. Apalagi yang biasa tuben-tuben mandi jenazah. Ketika ada malaikat di depan, ngabur, takut. Kalau di Mursidin pada kebal dah, ada puluhan tahun. Guru ya, amil dulu waktu saya di sini tahun 98, nyebut-nyebut amil di sini Ustadz Haji Mursidin. Amil orang sini jaga kasar Ustadz Haji Mursidin. Itu aja almarhum Haji Demar ngomong gitu. Amil, oh maksudnya petugas nikah, ya, petugas mandi jenazah, itu petugas sholat jenazah, itu disebut amil. Ada upahnya nggak tuh? Ya panitia zakat di situ ada kalimat amil, ya, jadi hadiah. Gitu. Kalau jadi muslimin maka pakai target sudah, ya kita semampunya aja. Ya ilokan orang kaya duitnya banyak dimandiin, di amplopin yang mandi 300, ya nggak mungkin dah. Gitu. Andai kata dikasih haji muslimin nggak kapok, saudara, emang rezekinya, itu ya, rezekinya. Yang penting nggak pasang target, itu kan hadiah timbal balik jasa orang, harus kita perhatikan. Gitu. Ya, lanjut. Wa tabiuna jazanatuhuma, dibawa deh tuh. Udah nih, udah dimandikan, kemudian dibungkus kain kapan, ya. Sebelum ditutup, semua keluarganya melihat, minta diredoin, minta diikhlasin, agar si mayit ini menghadap Allah tidak membawa beban dosa kepada manusia. Kalau dosa sama Allah nanti urusannya di alam kubur, bukan urusan kita di dunia. Yang penting di mayit ini nggak bawa dosa kepada kita yang masih hidup. Sama orang tuanya, saudaranya, kawannya, teman-temannya, minta diredoin. Ada urusan piutang, urusan dunia, bulan lunasin ahli keluarganya. Ada bahasa begitu. Ya, yang umpama kita merasa kayaknya dia waktu meninggal pernah utang sama gua 150. Udah lunasin aja dah, nggak tega, saudara. Nggak tega kita rasanya gitu. Kita nuntut, minta bayar utang 150.000. Satu amal ya? Ya, syafaat ya. Nggak tega, kita udah ikhlasin aja dah. Kalau udah mainnya puluhan juta silakan dah, ya. Yang penting ada datanya, ada keterangannya, jadi ahli warisnya tahu. Oh iya, gitu, saudara. Nggak boleh dibuat main-main, bohong-bohong. Lah yang ahli waris juga nggak bisa menerima begitu. Ada suratnya nggak, keterangannya waktu beliau meninggal, sebelum meninggal itu punya hutang, ada nggak? Oh ada ini. Di atas materai ada saksi segala. Nggak percaya, saudara. Juga begitu juga, dia sebarangan berapa ya? Dia punya utang 5 juta sama gua. Udah dilunasin aja, besok ada lagi, kasih lagi. Ya nggak bisa begitu juga. Ya, segala apapun harus ada bukti, hadirin. Bukti. Ucapan nggak kuat, bukti sekarang mah. Ya, bukti. Tuh. Jadi kita biar kesian menghadap Allah itu jangan ada beban apa-apa, urusan dunia apalagi, hadirin. Kesian, hadirin. Ya, kesian si mayit ini. Lagi orang nggak punya, ya Allah. Dan wa yatabauna jazanatahuma, dibawa ke masjid untuk disolatkan ke musola. Mereka tetap masih ngikutin tuh. Malaikat tadi masih ngikutin. Waktu sakarat, waktu dimandiin, waktu setelah dikapani, dibawa jenazahnya ke masjid untuk disolatkan, itu tetap malaikat masih ada tuh ngikutin. Ya. Wa tabiuna jazatuha ila qabri, juga setelah disolatkan malaikat masih ngikutin tuh. Para malaikat ngikutin tuh. Jenazah ini dibawa ke tempat istirahat. Ya, di makom istirahat. Diikutin, saudara. Ada yang ngikutin. Ya orang yang ngikuti, teman yang ngikuti, mobil ambulan, astagfirullahaladzim. Ambulan ikut, semua keluarga ikut. Ya. 3 yang mengikuti, yang mengantar jenazah. Tapi yang 2 balik, ya, saudara saya, yang 2 balik, bayar diusan, yang 2 balik, hartanya pulang lagi ke rumah, bandanya, keluarganya pulang lagi ke rumah. Wa yabqa wahid, cuma 1 yang nggak pulang lagi ke rumah, yaitu amal perbuatannya untuk menamai
Simaye. Tuh ya. Kama qala alaihi salam, aksiru qira'ata hadhihi surah. Perbanyaklah oleh kamu membaca surah. Fa inna fihima, karena sesungguhnya kandungan kaidah berkahnya itu surah Yasin sangatlah banyak. Hatta kila, sehingga dikatakan di dalam syarah hadis ini, orang yang lapar innal ja'i'a idza qara'aha bidri qalbi asballahu ta'ala min fadlihi wa qaraha. Orang yang lapar nih lagi puasa ya, mau tengah hari bolong lagi hujan berat ini. Waduh, kalau hujan enak puasa adem. Ini udah getar-getarnya itu jam 1 mulai deh tuh ya. Udah aja niat baca surah Yasin. Ya Allah, aku niat baca surah Yasin. Mudah-mudahan fadilah surah Yasin ini memberikan aku kenyang sehingga hilang lapar, haus dan dahaga. Insya Allah saudara, hilang haus laparnya begitu. Insya Allah, kudu yakin ini ya, kudu yakin. Barang siapa yang membacanya ketika al-khaifah, dalam keadaan ketakutan, kita ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam hidup, baca surah Yasin buru-buru. Mudah-mudahan Allah hilangkan kegelisahan, ketakutan kita. Begitu fadilahnya ya. Waman qaraha, barang siapa yang membacanya zul hajati, dalam butuh keinginan, lagi butuh hajat, lagi ada keinginan, lagi ada masalah, lagi ada keperluan yang penting banget, niat baca surah Yasin, mudah-mudahannya hajatnya dikabul oleh Allah. Insya Allah yakin. Insya Allah yakin tuh, kalau yakin. Ya, udah nih Mas. Ya, itu ya, banyak banget sudah. Insya Allah ya, biar sedikit sama-sama kita amalin ya, semuanya kita jangan putus terus kita amalkan baca surah Yasin. Mudah-mudahan bagian fadilah barokah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bawa kayu dan batu bata, jangan lupa pasang jendela. Kalau kita niat mengaji, tidak pandang usia, yang penting insya Allah dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nanti kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Hidayat. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, yang telah diberikan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya sebelum pengumuman ada beberapa amanat atau pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Kuliah Subuh Al-Bagi yang akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmadi Haji Mahin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, mungkin cuma 5 menit, ada sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu masalah kalender. Ini kalender yang pertama, kami mohon maaf agak telat nih Pak, karena memang kemarin ada sedikit kesalahan. Memang untuk kalender yang Rabu ini agak sedikit kesulitan Pak, karena memang di situ semuanya baik jadwalnya, petugas dan semua itu tercantum di dalamnya. Jadi ketika udah dicetak, kita revisi lagi, ada kesalahan, cetak lagi, revisi lagi. Nah ini barangkali yang ketiga kalinya kemarin. Insya Allah Rabu yang akan datang ini, kuliah subuh yang akan datang, mudah-mudahan kalau memang nggak ada halangan, ya ini udah bisa diedarkan Insya Allah. Seandainya ada halangan, ini barangkali ada sedikit bocoran untuk jadwal di bulan Januari. Takut nanti kaget, karena Januari ini barangkali tinggal 2 minggu lagi. Untuk di bulan Januari, kalau nggak salah tanggal 5 Januari itu di Musola Al-Iman 3 Macan. Ini biar ingat nih DKM-nya. Barangkali takut nanti ada sedikit persoalan di kalender waktunya, masalahnya peredarannya. Jadi tanggal 5 Januari di Musola Al-Iman di Gang Macan. Kemudian tanggal 12 Januari di Musola Amanatul Ummah di Jalan Durian. Kemudian tanggal 19 Januari di Masjid Darussalam, ini di Jalan Joe. Dan Rabu terakhir di bulan Januari di Masjid Al-Afiyah, itu di Gang Keramat, Jalan Jakarta Raya. Jadi kami mohon, seandainya agak terlambatan kalender, ya ini untuk bulan Januari siap-siap nih, termasuk Pak Sasaat di Masjid Darussalam. Itu untuk kalendernya. Jadi tolong bagi yang udah mesen, ini jangan ada istilah kembaliin lagi gitu.
Ini kita jadi repot. Yang kedua, akhirnya kalender itu mubazir, Pak. Karena itu waktu itu udah bulan Januari. Seperti itu. Ya, jadi barangkali ini juga kita udah pesan, jumlahnya sampai ratusan. Saya mohon yang udah mesen itu ya konsisten dengan pesanannya. Jangan ada yang kebanyakan nih dibalikin gitu. Karena nggak ada dananya. Jangan juga, Pak, seperti itu. Ini kita jadi kesulitan. Jadi uang itu terbuang jadinya. Harusnya buat kas dan sebagainya, akhirnya terbuang. Karena kemarin masih banyak berapa eksemplar itu yang akhirnya nggak distribusi kemana-mana tuh, disimpan. Barangkali sampai saat masih ada nih, barangkali. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tahun 2022 ini, kuliah subuh Rabu ini ada penambahan anggota kuliah subuh, Pak. Ini sebanyak 4 lokasi. Yang pertama, barangkali kita umumkan di sini, yaitu Masjid Nurul Jannah di Jalan Jagakarsa Raya, itu dekat SLB. Yang kemarin Sambar Petir, Pak. Oh iya. Nah, Bapak ingat ya, di Sambar Petir, ya kita juga alhamdulillah dari kuliah subuh Rabu ini ada sedikit menggalang dana, kita sudah serahkan. Dan ini udah alhamdulillah udah selesai masjidnya. Dan akhirnya ada Masjid Nurul Jannah ini pengurusnya menyatakan untuk ikut gabung ke kuliah subuh Rabu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masjidnya nggak Sambar Petir lagi, Pak. Mudah-mudahan. Ini memang sejarah baru ada masjid di Sambar Petir. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini Masjid Nurul Huda di Komplek Pemadam Kebakaran, Jalan Muhammad Kapi 1, Pak Mas. Jadi Masjid Nurul Huda itu di Komplek Pemadam Kebakaran. Barangkali ini masjidnya pemadam barangkali. Jadi Masjid Nurul Huda. Kemudian yang ketiga itu Mushola Al Khairiyah. Ini ada di Jalan Durian Barat 1. Durian Barat dalam, Mushola Al Khairiyah ya. Namanya Masjid Al Khairiyah. Dari Gang Film bisa, dari Jalan Durian bisa. Nah tuh kalau dari Jalan Kedondong, Pak, itu kan mentok Jalan Durian perapatan tuh lurus saya tuh. Yang jalan ke dalam tuh lurus tuh. Ya nanti dikasih tahu alamatnya. Itu Al Khairiyah, Ustadz Abdul Khair. Alhamdulillah masih sepupu dengan saya. Alhamdulillah bergabung. Kemudian yang terakhir adalah Mushola Darus Saadah milik Bagusan. Dan kalau kamu ketemu dengan orang ini masuknya dari Jalan Mursyid juga bisa. Apalagi dipikirin. Barangkali dekat rumah Pak Ustadz Amir. Musolanya itu ada 4 lokasi yang akan gabung lagi ke kuliah subuh Rabu ini. Jadi yang terakhir itu Mushola Darus Saadah. Nanti di dalam jadwal itu ketika pas mereka jadi ketempatan, barangkali nanti ada pengurus yang akan share lokasinya. Saya pikir kalau kuliah subuh ini walaupun nggak tahu, kita rame-rame pasti tahu, Pak, pasti ketemu. Jadi nggak pasti ketemu. Jadi nggak ada kesulitan barangkali kalau untuk mencari alamat ketika kita mau kuliah subuh. Jadi alhamdulillah. Nah kemudian untuk tahun 2022 ini juga ada yang istirahat, Pak, dari anggota kuliah subuh kita, yaitu Mushola Darul Arsaini. Ini yang di KUA, Pak. Di KUA ini karena barangkali karena masjid di kantor, beda pimpinan, beda kebijakan. Itu akhirnya informasinya dari Ustadz Abdul Ghani itu mau istirahat, ya nggak masalah juga seperti itu. Tapi saya sangat sayangkan, beliau itu ngikut udah lama, Pak. Itu yang di KUA itu. Jadi barangkali pimpinannya beda, ya pimpinannya kebijakannya beda juga. Seperti itu. Ya, kita maklumin. Karena ini masjid yang ada di kantor KUA. Seperti itu. Kemudian yang lain juga saya berharap masjid-masjid yang ada khususnya di Kelurahan Jagakarsa ini masih ada berapa masjid, kalau saya lihat ini masih ketakutan aja, Pak. Kita udah sering ngajak nih. Tapi masih ketakutan aja katanya nampung orang ratusan orang. Masih kebingungan gitu. Pendanaannya gimana ya, mereka kemarin belum paham. Kita udah berusaha ngajak, ini ada berapa masjid lagi. Saya berharap mungkin tahun 2023 ini biar bergabung semua masjid-masjid yang ada di khususnya di Kelurahan Jagakarsa. Dan juga musola-musola ini juga banyak yang ketakutan juga ketika kita ajak nih. Katanya tempatnya sempit, parkirannya nggak ada dan sebagainya. Padahal ini yang kita udah jalan ini banyak musola-musola tuh yang kita bilang pitik-pitik lah ya. Itu bisa gitu. Dan bisa diatur lah. Untuk parkirannya bisa diatur karena kita punya keamanan 4 orang gitu kan. Untuk tempat juga kita udah maklum, ketika tempat itu sempit,
ya kita sholat itu kan cuma paling berapa menit sih, 2 rakaat kan gitu, seperti itu. Makanya saya mengajak yang belum ikut, coba kita ikut gabung ke kuliah subuh ini, karena memang luar biasa ini hikmahnya. Dan juga efek dari kuliah subuh ini di Jagakarsa ini luar biasa Pak. Ini kekuatan Islam kelihatan Jagakarsa sekarang. Jadi barangkali kuliah subuh ini benteng yang terakhir umat Islam sekarang. Ya apalagi kalau kita gabung di Ahad barangkali, nah itu lebih dahsyat lagi. Tapi khusus di Jagakarsa ini udah kelihatan banget Pak. Jadi sekarang talim subuh di Jagakarsa itu subur Pak. Dari minggu ke minggu lagi itu subur. Ketika ada talim subuh tuh nggak ada sepi, nggak ada sepinya. Ini dampak dari semuanya, dari dampak kuliah subuh semua. Jadi sekali lagi kami mengharap dan mengajak pada DKM-DKM yang belum ikut bergabung, mari kita bergabung. Dan dengan adanya penambahan anggota baru ini tentunya sekarang ini kalau nggak salah anggotanya ada 38 lokasi Pak. Jadi ada 38 lokasi, dan saya berharap juga dengan penambahan ini tentunya jamaah ini otomatis tambah banyak Pak nih. Ya ketika barangkali satu lokasi dia bawa 4-5 orang atau 10 orang itu udah 40 tuh tambahannya. Barangkali, mudah-mudahan seperti itu. Dengan adanya penambahan seperti itu, adanya penambahan jamaah, tentunya kami berharap juga nih ada peningkatan kantong hijau Pak. Dengan adanya banyak anggota, banyak jamaah, ya otomatis kantong hijau teorinya harus nambah. Nah ini yang perlu kita perjuangkan. Makanya saya sering ngajak supaya kantong hijau ini ditingkatkan Pak. Karena ini sangat membantu sekali dari masjid musola yang jadi ketempatan. Karena memang pembiayaan kuliah subuh ini ya lumayan besar Pak. Ketika masjid ini barangkali jamaah ini bisa sampai 400-500. Nah itu kita harus menyiapkan 400 sampai 500 snack. Nah ini dananya barangkali sebagian besar dari kantong hijau. Jadi kantong hijau itu ketika jumlahnya besar, itu sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kuliah subuh ini. Makanya saya mengajak ya kita tingkatkan nih kantong hijau yang akan datang nih. Jadi yang baru-baru ini barangkali mulai ikut arisannya nanti ketika Januari 2022. Jadi mulai aktif untuk arisannya yang baru-baru ini ada 4 lokasi tahun 2022 Januari nanti mulai aktif. Jadi sampai Desember ini barangkali yang ketempatan nih uang arisannya masih yang lama, ketika Januari ada tambahan 4 lokasi, nah baru ikut arisannya. Seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita tingkatkan terutama infaknya Pak, sedekahnya kita tingkatkan. Dengan penambahan lokasi ini otomatis jamaah tambah banyak, pelayanan tuan rumah juga otomatis meningkat semua. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin jamaah sekalian, demikianlah pengumuman yang telah disampaikan oleh Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu Pagi mengenai kalender. Ya, memang kemarin ada beberapa masjid mushola yang ngulangin. Ya kalau bisa untuk tahun ini di bawahnya ditulisin barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu. Ya kan kali material kan begitu ya, Pak Haji. Material kan begitu ya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu ya. Kembali juga. Ya. Ya karena waktu sudah 5:30 lewat, langsung saja beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai kuliah subuh Rabu depan tanggal 22 Desember 2021, tempatnya di Musola Al-Munfiun, Jalan Cilandak KKO, Gang Haji Saamah, samping dealer motor Honda. Ketua DKM-nya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasir Piun, MC Ustadz Dadang Suhada, Tahlil Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mursidin, Imam Kiai Haji Dr. Andes Enjum Handa, penceramah Al-Mukarram Bapak Ustadz Rizki Rahman LC. Kemudian untuk kuliah subuh Ahad gabungan tanggal 19 Desember 2021, tempatnya di Masjid Jami Baitur Rahman, Jalan Haji Iming Koja, Beji Timur, Kukusan, Depok, Jawa Barat. Ketua DKM-nya Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Majid, tarjih kitab Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Enjum Handa, penceramah atau tausiah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jumadi Husain MA. Imamnya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Firman Fatahillah. Dan juga pada kuliah subuh tersebut akan dihadiri oleh Wali Kota Depok, yaitu Bapak Kiai Haji Idris Abdul Somad.
Kemudian untuk kuliah subuh Senin yaitu di Masjid Al-Hikmah, kuliah subuh Selasa di Masjid Gandaria di Masjid Al-Hidayah. Untuk hari Kamis di rumah orang tua kita Bapak Haji Gaus. Kemudian untuk Jumat di mana Ustaz? Al-Akbar. Haji Hasim biasanya diumumin di grup nih kakak nih, belum ya? Ya. Kemudian untuk yang Sabtu di Masjid Al-Bahjah, di Masjid Jami Alikoyah, di Masjid Musabihin, dan di Masjid Darussalam. Ya, itu ada 4 lokasi dan juga di Serengseng. Bagi Darul Harino. Musola Intihadul Ikhwan. Ya, musola Intihadul Ikhwan. Ya, bisa hadir mulai. Ya, jalan perikanan dan juga di Cilandak sudah buka semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri kuliah subuh dari Senin sampai Minggu yang ada di Kelurahan Jagakarsa dan sekitarnya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita dan mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa hadir pada ta'lim-ta'lim yang ada di Jagakarsa ini. Dan kemudian juga alhamdulillah kantong hijau pada saat ini sebesar 3 juta rupiah. Ya, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk robo depan ditingkatkan lagi ya. Yang 10.000 jadi 20.000, yang 20 jadi 30 agar kantong hijau robo depan bisa dapat 5 jutaan. Ya, sebab kita perhatikan kuliah subuh robo pagi ini yang hadir kurang lebih hampir 400, bahkan bisa lebih 500. Ya, kalau kita pukul rata satu orang 10.000 aja. Ya, 10.000 satu orang nih yang hadir 400 atau 500 dapat 4 juta, 5 juta. Ya, kata Kiai Jumhanda, ya duit yang kita keluarin buat kantong hijau ntar malah ini kuburan kita. Ya, kuburan kan ukuran 1 kali 2 meter, sempit dan gelap. Nanti tuh di 10.000 malahin kita kuburan katanya. Jadi penerang dan jadi memperluas kuburan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita selisihkan, kita amalkan pada kuliah subuh ini mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya saya ngomong kelamaan ini, udah jam 6 kurang seperempat ya. Karena memang ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Bapak Haji Dr. Andes Zainal Mustafa. Ya Ar-Rahim, ya Ar-Rahim, wal muslimin min azabid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma alif zata bainina wa asli ahwalana il ahsanil hal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Agisna ya Allah, faqdir lana al khaira fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana iftah lana futuhal arifin wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.